Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyab indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang lain bagi orang yang berpuasa, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih mulia, lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi sekalipun yang paling wangi nanti di akhirat. Dan ini keutamaan orang yang berpuasa nanti di akhirat. Tentu hadis ini bercerita atau membicarakan tentang fadilah orang yang berpuasa nanti untuk di akhiratnya. Gimana orang yang berpuasa nanti di akhirat akan mengeluarkan aroma wangi yang lebih wangi dibandingkan minyak kasturi sekalipun. Dan tentu kondisi ini tidak seperti di dunia. Umumnya orang yang berpuasa karena dia tidak makan, dia tidak minum, tidak mengkonsumsi apapun, maka umumnya orang yang berpuasa bau mulutnya tidak sedap. Untuk itulah nanti sebagaimana perkataan para ahli ilmu, al jazaa'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakannya. Bagi orang yang berpuasa yang dulu ketika di dunianya menahan tidak makan, tidak minum sampai bau mulutnya tidak terasa tidak sedap, maka balasannya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan ganti bau mulut itu menjadi wangi semerbak luar biasa. Dan ini kemuliaan orang yang berpuasa Ramadan. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa punya dua kegembiraan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Idza aftara fariha bi fitrih, ketika orang yang berpuasa telah datang waktu berbuka puasa, maka bergembira dengan datangnya waktu berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, dan nanti di akhirat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergembira dengan puasa Ramadannya. Karena pahala yang dia bawa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa yang sangat besar itu menjadikan dia bangga, dia gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka keutamaan yang besar ini yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin, keutamaan yang lain tentang puasa Ramadan, bahwasanya puasa bisa menjadi syafaat penolong kita nanti di akhirat. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwasanya puasa dan Al-Qur'an keduanya akan menjadi syafaat bagi seorang hamba di akhirat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tahu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi, maka puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya Rabb, ya Allah, dahulu engkau melarang orang ini, si fulan ini ketika di dunia dahulu, melarang untuk makan, melarang untuk minum, menahan syahwatnya, dan mereka melakukan itu, menjalankan perintahmu. Mereka berpuasa di siang hari, menahan syahwatnya, menahan makan minumnya. Fasyafi'ni fihi, maka puasa ini akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku puasa ini sebagai syafaat bagi orang yang menjalankan ini. Wa yaqulul Qur'an, nanti Quran juga akan berkata, mana tahu an-naum bil laili fasyafi'ni fihi, ya Allah, adapun engkau di malam harinya melarang orang ini untuk tidur sehingga dia bisa membaca Al-Quran, dia gunakan malam harinya untuk membaca Al-Quran bersama dengan Al-Quran, fasyafi'ni fihi, maka Quran ini juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku amalan Quran yang dia sudah baca ini sebagai penolongnya. Fayashfa'ani atau fayushaffi'ani, maka keduanya yaitu puasa dan Al-Quran diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syafaat penolong bagi orang yang melakukannya di dunianya dulu. Maka bagi orang yang ahli Quran, bagi orang yang ahli puasa,
Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi Quran dan puasa dan amalan yang dikerjakannya sebagai syafaat dan penolongnya kelak di yaumul akhir. Kemudian di antara keutamaan puasa yang lain, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah illa ba'ada wa bidzalikal yaum an-nara an wajhihi sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba ketika berpuasa satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah, dia berpuasa niatnya hanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya hanya semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan jauhkan darinya dan api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun lamanya waktu perjalanan. Maka orang yang berpuasa satu harinya saja, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan darinya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Dan ini tentu keutamaan besar. Siapa yang tidak ingin dijauhkan dari api neraka? Kita semuanya ingin. Dan salah satu amalan yang bisa menjadikan kita dijauhkan dari api neraka adalah berpuasa. Satu hari saja puasa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari api neraka. Apalagi kalau kita puasa 1 bulan penuh, 1 hari kita jalani, 2 hari kita jalani, 3 hari kita jalani, terus kita jalani dengan kesabaran dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya.